Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dengan tahqiq Asy-Syaikh Al-Allama Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahumullahu ta'ala. Kita langsung membaca di halaman 48, poin 107. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di sini membawakan riwayat dari seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, ikutilah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jangan membuat bid'ah. Sudah kita sering sampaikan apa definisi bid'ah itu, yaitu kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam mengatakan bid'ah adalah setiap jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini poin pentingnya, yang diada-adakan dalam urusan agama. Hal yang baru dalam urusan agama. Ini yang dibahas oleh para ulama di sini. Bukan hal-hal baru dalam urusan dunia. Karena secara asal, hal yang baru dalam urusan dunia secara asal itu mubah. Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi, tidak benar kalau misalnya ada orang yang nyinyiri dakwah Ahlus Sunnah As-Salafiyah ketika mentahdzir kaum muslimin dari bid'ah, kemudian mengatakan, wah kalau gitu nggak boleh kita naik pesawat berangkat haji. Ya, karena ini baru tidak ada zaman Rasul, naik unta saja. Ini orang yang jahil terhadap makna bid'ah yang ditahdzir oleh Rasul, oleh para salafus saleh. Al-bid'ah yang dilarang adalah tariqatun fiddin mukhtara'ah, dalam urusan agama. Itu mencakup
bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah ibadah, bid'ah dalam masalah metode dakwah. Kemudian kata Imam Syatibi, saya ulang lagi, beliau mengatakan bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat. Dianggap itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, yang tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak berlebihan, maka dia mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan di sini, ittabi'u, ikutilah yang sudah ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat Rasul. Jangan mengada-ada, jangan berbuat bid'ah, karena kalian sudah dicukupi. Ini senada, semakna dengan yang kita bahas kemarin dari kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Jadi pas di sini awal kajian ini dimulai dari ucapan Abdul bin Mas'ud, dan kajian kemarin juga dimulai dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi wala nabtadi. Ya. Pada pembahasan kemarin Abdullah bin Mas'ud mengatakan kami para sahabat hanya mengikut saja. Ya. Tidak mengarang-arang. Kita hanya ittiba, tidak ibtida, membuat bid'ah. Itu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ditegaskan lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, ikutilah yang sudah ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga seperti Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikuti ajaran Allah yang diturunkan kepada Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti yang sudah ada ajarannya. Jangan mengada-ada, jangan mengarang-arang. Ini sekali lagi perintah Allah untuk mengikuti ajaran Rasul dan sekaligus meninggalkan yang menyelisih ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang agama. Kalau bid'at nanti akan disampaikan faqad kufitu, karena sudah disukupi oleh Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Apa yang kita butuhkan untuk bisa meraih surga Allah, untuk kita selamat dari neraka Allah, itu sudah ada tuntunannya, ajarannya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, tarakana Rasul sallallahu wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Tidaklah Rasul meninggalkan kami para sahabat, melainkan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali sudah dijelaskan ilmunya oleh Rasul SAW. Kemudian Abu Dzar membawakan hadis Rasul SAW yang sahih riwayat Imam Tabrani. Beliau mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya mulai dari A sampai Ia, dari A sampai Z sudah Rasul jelaskan. Sebagaimana dalam riwayat yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, Rasul mengatakan taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Sudah komplit, sudah terang benderang Islam itu. Yaitu Islam di zaman Rasul, para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau Islam yang benar, ya Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kaum muslimin yang bingung karena banyaknya kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, kalau mau tahu Islam yang benar, Islam ala Rasul, Islam ala sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Ya kembali kepada hadis-hadis Rasul SAW, kembali kepada ucapan para sahabat Rasul SAW, dan memang ini butuh atasfiyah wa tarbiyah.
yaitu at-tasfiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel dan mentarbiyah umat dengan Islam yang putih bersih ala Rasul, ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi, kata Abdullah bin Mas'ud. Apalagi jelas Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah mengatakan pada hari ini, yaitu pada waktu haji wada, haji perpisahan Rasul SAW. Allah menurunkan ayat ini, tarak al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Bahkan orang Yahudi saja paham Islam itu sudah komplit. Di zaman para sahabat, ada orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'." Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Ini orang Yahudi paham. Maka sangat aib kalau ada orang Muslim tidak paham. Islam itu sudah sempurna, sudah menjelaskan segala permasalahan, problematika kehidupan manusia sampai hari kiamat. Sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran, hudan linnas. Ya. Kemudian Salman Al-Farisi menjawab, ajal, benar. Rasul mengajarkan kepada kita segala sesuatu, hatal khira'ah, sampai masalah buang hajat. Yaitu Rasul melarang kami menghadap kiblat ketika BAB atau buang air besar atau buang air kecil. Ini orang Yahudi sekali lagi paham tentang Islam itu sudah sempurna, faqad kufitu, kalian sudah dicukupi. Masalah akidah sudah komplit Islam. Masalah ibadah, tata cara sholat, tata cara haji sudah komplit. Maka tidak boleh untuk apa? Ditambah-tambahi. Ini sekali lagi menunjukkan Islam sudah sempurna. Tidak boleh kita mengada-ada hal yang baru dalam urusan agama yang bukan ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ketiga surat Al-Maidah tadi, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amil ala hadil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar atas umat ini, yaitu nikmat Allah sempurnakan bagi mereka agama ini. Fala yahtajun ila dinin ghaira dini wala ila nabiyyin ghaira dini ghaira nabiyyihim. Maka umat Islam tidak butuh lagi ajaran selain ajaran agama Islam yang Rasul ajarkan. Dan mereka tidak butuh nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan lagi, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul, dan tidak ada ajaran Islam yang hak kecuali yang disyariatkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pemahaman seorang muslim muslimah yang sejati. Islam sudah sempurna. Sunnah Rasul sudah menjelaskan semua hal. Maka sungguh bodoh kalau ada dai yang mengaku ahli sunnah salafi tapi mengira sunnah Rasul bukan solusi dari sebagian problematika kehidupan ini. Naudzubillahi min dzalik. Seorang muslim, apalagi ahli sunnah, apalagi salafi sejati, harus yakin sunnah Rasul itu sudah menjelaskan segala-galanya. Sebagaimana kata Abu Dzar tadi, sunnah Rasul bukan hanya menjelaskan masalah sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Sunnah Rasul menjelaskan segala-galanya. Di antaranya menyikapi orang-orang yang menghina Rasul SAW. Bagaimana menyikapi orang-orang kafir.
bagaimana menyikapi kelompok-kelompok sesat misalnya. Ya. Ini semuanya sudah komplit dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka sungguh aneh kalau orang-orang itu mengklaim ada dari ajaran Rasul atau ada problematika kehidupan ini yang belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda tidak tahu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Jangan ngelama. Na'udzubillah min dzalik. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada. Karena kalian sudah dicukupi. Faqad kufitum. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap yang baru, yaitu dalam urusan agama, itu dinamakan bid'ah. Ya, sekali lagi pembahasannya masalah hal yang baru dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, kaidahnya berbeda. Makanya ulama usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibaha. Segala hal dalam urusan dunia itu mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Contoh, semua makanan itu mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Misalnya, kalau ada yang mengatakan babi haram misalnya, maka kita tanya apa dalil yang mengharamkan. Karena ini masalah urusan dunia. Semuanya asalnya halal, kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Maka kalau ada yang mengharamkan ini dan itu dari urusan dunia, tanya mana dalil yang mengharamkan. Maka dalilnya Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian, innama harrama alaikumul maitata waddama, mengharamkan bangkai, darah dan babi. Dan apa yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya yang benar, kalau urusan dunia mana dalil yang mengharamkan? Beda dengan urusan agama. Dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah. Kalau orang itu melaksanakan perbuatan atau memiliki akidah yang bid'ah, maka pertanyaan yang tepat, mana dalil? Itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Sekali lagi, karena al-aslu fil ibadah al-man'. Kaidah dalam usul fikih dikatakan, asal dalam ibadah terlarang. Asal dalam urusan ibadah, dalam urusan agama itu terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ya. Tidak boleh kita salat kecuali yang ada dalilnya, yang ada tuntunannya, yang ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Jangan dibalik. Sekali lagi, saya ulangi, dalam urusan dunia, itu kaidahnya segala urusan dalam masalah dunia itu mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Adapun dalam urusan agama, asal urusan agama, ibadah, itu terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ya. Jadi harus dibedakan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Ya, setiap bid'ah sesat. Ini adalah pemahaman para sahabat Rasul SAW yang diajarkan oleh Rasul, yang ditanamkan oleh Rasul SAW. Tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama. Dan ini semakna dengan sabda Rasul dalam khutbatul hajah yang sering kita sampaikan pada pembukaan kajian kita. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Kata Rasul, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama, dan segala hal yang diada-adakan dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Dan ini juga sama dengan hadis Irbad bin Sariyah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini tahdzirnya Rasul dan para salafus saleh dari al-bid'ah, karena bid'ah sangat berbahaya. Maka kalau ada yang nyinyiri
Kalau ada yang suka teriak-teriak bid'ah, itu seperti orang yang jual sate. Naudzubillah min dzalik. Ini pelecehan, penghinaan kepada Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul. Ya, Rasul setiap muqaddimah khutbah beliau selalu memperingatkan dari bahaya apa? Al-bid'ah. Demikian pula para salafus saleh seperti yang kita baca dan yang akan kita baca biidznillah ta'ala. Mereka sangat amat mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya al-bid'ah. Karena di antara bahayanya tadi, bid'ah itu sesat. Enggak ada bid'ah dalam urusan agama yang hasanah. Ya. Dan ini yang juga dipahami oleh Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya, gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahumullah ta'ala berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan dan yang menganggap baik bid'ah tersebut, menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati arisalah, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Kalau masih di sana ada bid'ah yang dianggap baik, yang Rasul tidak pernah ajarkan, seolah-olah Rasul menyembunyikan ajaran tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dina." Apa saja yang tidak dianggap ajaran agama di zaman Rasul, di zaman para sahabat, maka sampai kapanpun tidak dibenarkan, dinisbatkan kepada Islam, kepada ajaran agama ini. Ini kaidah yang penting dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Ini ajaran Rasul SAW, ini ajaran para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kalau ada yang membawakan syubhat dari ucapan Umar bin Khattab, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu masalah salat tarawih berjamaah, maka kita katakan seandainya itu yang dimaksud adalah bid'ah dalam urusan agama, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka kita katakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul. Ya, ucapan Rasul lebih harus didahulukan daripada ucapan Umar bin Khattab. Seandainya itu dimaksudkan bid'ah dalam urusan agama. Ya. Apalagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Allah, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku takut, aku khawatir akan turun hujan dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda demikian-demikian, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar wa Umar tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap kita pilih ucapan Rasul, apalagi Rasul mengatakan khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata para ulama, ucapan Umar bin Khattab itu tidak dimaksudkan bid'ah dalam urusan agama. Karena secara asal salat tarawih dengan berjamaah itu sudah diajarkan oleh Rasul SAW, sudah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih ya di bulan Ramadan dengan didasari oleh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Sudah ada dalilnya. Ya. Kemudian juga Rasul mengatakan, man qama mal imani hatta yang syarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imamnya sampai selesai, ditulis baginya, dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Itu dari sunnah qauliyahnya Rasul SAW. Sudah ada dalilnya. Dan Rasul juga mempraktekkan. Meskipun hanya beberapa hari, kemudian Rasul tinggalkan karena khawatir akan diwajibkan atas umat Islam. Dan itu akan memberatkan mereka. Maka kata ulama, kata-kata Umar bin Khattab itu adalah bid'ah dalam urusan dunia, dalam artian yang dimasukkan secara lughawiyah, ya, bukan secara syar'iyah. Ya. Kemudian masih banyak syubhat-syubhat yang dibawakan oleh ahli bidah
tentang adanya bid'ah. Cuma sekali lagi Rasul sendiri telah mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Mana yang kita pilih? Ucapan Rasul atau ucapan selain Rasul SAW? Katanya cinta Rasul, katanya mengagungkan Rasul, tapi kok mendahulukan ucapan selain Rasul SAW? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin 108, wa qala Talha ibnu Musarrif rahimallahu taala. Talha bin Musarrif mengatakan, la tuhaddits bikulli ma sami'ta illa an yakuna alladhi huddithtum ala sunnah. Jangan kalian menyampaikan semua apa yang kalian dengarkan, kecuali kalau yang kalian dengarkan itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga nasihat berharga dari ulama salaf Talha bin Musarrif untuk kita ini berhati-hati. Apalagi di dunia medsos sekarang ini. Naudzubillah min dzalik. Jangan asal nge-share. Jangan setiap ada misalnya makalah atau tulisan atau ceramah singkat atau apapun lah namanya yang disebarkan di medsos, meskipun dari yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah atau dai ahli sunnah, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa untuk antum share, antum timbang lagi dengan timbangan sunnah, kata Talha bin Musarrif. Karena bisa jadi yang disampaikan kepada antum lewat medsos tadi itu, meskipun dari dai ahli sunnah atau dai yang mengaku ahli sunnah atau salafi, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang pernah kita bantah, ada orang atau dai yang suka mencela-menceli, baru beberapa hari nge-share atau menulis makalah tidak boleh mengumbar aib pemimpin, nggak boleh menjelek-jelekkan pemimpin, nggak boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum. Tapi setelah itu nge-share kritikan tokoh agama terhadap pemerintah kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini sekali lagi kadang tidak dia pikir, tidak tahu. Ya. Sekali lagi hal indahumukh aula. Baru beberapa hari mentahdir orang jangan mengkritik pemimpin di hadapan umum, namun dia sendiri jatuh ke dalam mengkritik pemimpin di hadapan umum, dan itu bukan sekali dua kali. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati juga. Dalam masalah ini harus betul-betul konsisten, ini masalah akidah. Sekali lagi banyak dai-dai yang seperti itu sekarang, suka mencela-menceli terhadap pemimpin kaum muslimin. Kadang dia sendiri mengkritik pemimpin di hadapan umum atau nge-share kritikan orang. Terkadang melarang. Naudzubillah min dzalik. Maka ingat ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "I'lam anna ad-dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang sesungguhnya adalah engkau mengingkari apa yang kau anggap baik kemarin, atau engkau anggap baik apa yang kau ingkari kemarin, alias mencela-mencela. Kemudian beliau mengatakan, iyyaka wa talawun fi dinillah. Hati-hati dari mencela-mencela dalam urusan agama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu. Sekali lagi, ini nasihat untuk kita semuanya. Hati-hati, konsisten, istiqomah, terutama di atas al-aqidah as-sahihah. Jangan dibuat main-mainan. Apalagi di dunia medsos banyak fitnah yang bergentayangan. Sekali lagi, ini ucapan yang sangat berharga, la tuhaddits bikulli ma sami'ta. Jangan engkau menyampaikan, nge-share segala hal yang engkau dengar, yang engkau dapatkan. Banyak berita-berita hoax sekarang ini. Banyak akidah-akidah hoax, banyak statement-statement yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul alias bid'ah. Jangan disampaikan. Kalau Anda sampaikan, maka Anda juga akan menanggung dosanya. Man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka atasnya dosa dan baginya
dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul sendiri telah bersabda, kafa bil mar'i kadiban au isman an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa atau berdusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Nggak ada cross check, nggak ada klarifikasi, atau nggak ada tasabbut, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah, cross check lah. Terutama masalah berita yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul ditimbang lagi dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal ngeser. Nanti kalau dibantah baru ngereng-ngerengek untuk dilemah lembuti. Padahal mereka sendiri liar, kasar, bak serigala, berbulu sapi. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada tabayun, tidak ada cross check, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi wasiat nasihat dari Talha bin Musarrif, seorang ulama salaf yang mengatakan jangan menyampaikan semua yang kita dengar, karena tidak semua yang kita dengar itu benar. Ada yang disisipkan, ada gosip-gosip tidak benar, ada kebid'ahan, meskipun sekali lagi dari yang menisbatkan diri kepada dai sunnah. Harus sekali lagi kata beliau, illa an yakuna alladhi hudditstum ala sunnah, kecuali kalau yang disampaikan kepada antum itu betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus betul-betul teliti. Kemudian poin yang ke-109, wa qala Abu Idris Al-Khawlani rahimallahu taala, li an ara fil masjidi naran tuttaramu ahabbu ilayya min an ara fihi bid'atan la tughayyaru. Kata beliau, aku lebih suka aku melihat api yang menyala-nyala di masjid daripada aku melihat bid'ah di masjid yang tidak bisa dirubah. Ini seperti pembahasan sebelum-sebelumnya, bagaimana ulama salaf sangat mewanti-wanti kita, memperingatkan kita dari bahaya bid'ah. Dan bahaya bid'ah ini luar biasa, lebih daripada bahaya maksiat. Dan juga lebih bahaya daripada musibah dalam urusan dunia. Kata beliau, aku lebih suka kalau seandainya ini perbandingan antara dua musibah. Bukan menginginkan musibah, tidak. Jangan gagal paham. Beliau mengatakan lebih baik aku melihat masjid itu terbakar daripada masjid itu dimakmurkan dengan bid'ah. Ini sekali lagi ulama salaf sangat tegas memperingatkan, mentahdzir umat dari bahaya al-bid'ah. Karena bid'ah itu musibah dalam urusan akhirat, urusan agama, dan itu lebih berbahaya daripada musibah dalam urusan dunia. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami ini dalam urusan agama kami. Di antaranya bid'ah. Ini musibah besar dalam urusan agama. Orang kalau dia tertimpa musibah dalam urusan dunia, seperti tadi masjid terbakar, rumah terbakar, naudzubillah min dzalik, itu musibah dalam urusan dunia. Terkadang kalau orang itu sabar, insya Allah dapat pahala. Karena musibah itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau berbuat bid'ah, ini mendatangkan dosa. Naudzubillah min dzalik. Bukan malah menghapuskan dosa, malah mendatangkan dosa. Itu musibah, atau bedanya musibah urusan dunia dengan musibah urusan agama. Di antara musibah urusan agama adalah perbuatan bid'ah. Maka sekali lagi, ulama salaf sangat mentahdzir kaum muslimin dari bahaya bid'ah. Karena luar biasa bahaya bid'ah tersebut.
Karena dinisbatkan kepada agama Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak Allah ridhoi, yang tidak Allah izinkan? Ya, dan pernah kita tulis ya di postingan singkat, mungkin 20 bahaya bid'ah. Itu sebagian kecil saja sebetulnya. Masih banyak seperti yang kita lewati pada kajian-kajian kemarin. Itu antum bisa catat, bisa tambahkan. Bagaimana bid'ah itu menghilangkan kewaraan, menghilangkan amanah dan seterusnya. Ini bahaya-bahaya al-bid'ah. Kemudian poin 110, waqala Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in berkata rahimallah, mayakadullah ya'zanu li sahibi bid'atin bitaubatin. Hampir-hampir Allah tidak mengizinkan, tidak mentakdirkan bagi pelaku kebid'ahan untuk bertobat. Hampir-hampir. Artinya secara umum, kebanyakan pelaku bid'ah atau ahli bid'ah itu tidak kembali ke jalan sunnah, alias tidak bertobat. Bagaimana mau bertobat sedangkan mereka menganggap diri mereka di atas kebenaran? Ya. Kalau kita nasihati, kalau kita tahdir mereka dari bid'ah, mereka marah-marah. Ya. Bahkan kita yang dituduh apa? Sesat, kita yang dituduh apa? Radikal ekstrim. Kita dituduh membuat ajaran baru, menyelisih ajaran nenek moyang dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kata Atha bin Abi Rabah, hampir-hampir Allah tidak mengizinkan atau tidak mentakdirkan pelaku bid'ah itu bertobat. Sekali lagi ini secara al-ghalib, kebanyakan. Ya, banyak juga atau ada juga ahli bid'ah yang bertobat atau pelaku bid'ah yang bertobat kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga semakna dengan yang Rasul sabdakan. Rasul bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada'ah. Allah menghijabi pelaku kebid'ahan dari at-taubah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Ini sekali lagi bahayanya apa? Al-bid'ah. Dan ini yang juga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat karena pelaku maksiat masih merasa bersalah, tapi pelaku kebid'ahan tidak pernah merasa bersalah. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan orang-orang yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah, tapi ketika ada ucapan yang bid'ah, ucapan yang menyimpang, ketika kita bantah, malah ngeles ke sana kemari, tidak tobat, tidak klarifikasi, tidak mau menyampaikan tobatnya tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya bid'ah. Ketika masuk ke dalam diri orang yang mengaku ahli sunnah, kelakuannya juga sama dengan ahli al-bid'ah. Dan juga memusuhi orang-orang yang menyeru kepada akidah yang sahihah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Poin 111, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man aqarra bismin min hadhil asma al-muhdatsa faqad khala ribqatal islam min unuqihi. Barang siapa yang mengikrarkan, yang meridhoi, yang menyetujui kebid'ahan-kebid'ahan ini, maka dia telah meninggalkan ikatan Islam dari lehernya atau melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Artinya dia menyelisih al-Islam. Ada yang keluar dari Islam secara total kalau dia berbuat bid'ah yang mukaffirah, seperti yang sudah kita contohkan, bid'ahnya kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah. Demikian pula kelompok Wahdatul Wujud dan seterusnya. Ada pula yang mereka menyimpang, menyelisih Islam tapi tidak sampai keluar dari Islam, yaitu ketika melaksanakan bid'ah yang tidak sampai mukaffirah. Seperti bid'ahnya kelompok teroris, kelompok Khawarij, jihad-jihad yang bid'ah dan sebagainya. Maka hati-hati.
Kata Abdullah bin Abbas, barang siapa mengikrarkan, menyetujui, meridhoi, meskipun mungkin nggak mengamalkan. Kalau misalnya ada orang yang meridhoi perbuatan terorisme, meskipun dia tidak pernah ikut latihan terorisme, tidak ikut apa-apa, cuma menyetujui, maka sama saja juga mendapatkan dosa. Maka ini bahayanya apa? Ar-ridha bil batil. Maka bedakan di sini antara ridha dengan apa? Diam, tidak mengingkari, tapi dalam hati apa? Tidak menyetujui. Mengingkari itu dan meridhai dalam hati. Ketika orang itu diam melihat kemungkaran, bukan berarti dia apa? Ridha, bukan berarti dia apa? Menyetujui. Terkadang dia apa? Tidak sanggup untuk nahi mungkar tersebut. Maka Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika da'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisan, itu kalau tidak bisa dengan hati. Dan itu tidak berdosa selama orang itu apa? Tidak menyetujui, tidak meridhoi. Makanya apalagi dalam masalah mengingkari kedzaliman pemimpin kaum muslimin. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul SAW mengatakan, satakunu umara fata'rifuna wa tunkirun. Faman arafa faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba. Disebutkan ai biqalbihi. Kata Rasul SAW, akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahuinya, kalian akan mengingkarinya. Barang siapa yang mengetahui itu kemungkaran dan dia mengingkarinya dalam hati. Kalau antum lihat dalam Sahih Muslim disebutkan di situ biqalbi, mengingkari dalam hatinya, membenci dengan hatinya kedzaliman tersebut. Maka apa? Dia terlepas dari dosa. Siapa yang berdosa? Walakin maradiya wa taba. Namun yang ridha, yang menyetujui dan mengikuti kedzaliman tersebut, dia yang berdosa. Maka jangan salah paham. Kadang ada orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran khawarij, suka mencela pemimpin kaum muslimin, mengkritik pemimpin di hadapan umum, di medsos atau di mimbar bebas, menuduh as-salafiyun, kalian itu antek-antek pemerintah karena kalian diam, tidak mengingkari kemungkaran kedzaliman pemerintah, pemimpin. Kalian ikut berdosa. Kita katakan bahwasanya yang dosa itu man radiya wa taba. Ini sabda Rasul. Yang berdosa itu yang ridha dan mengikuti kedzalimannya, itu yang berdosa. Justru kalian yang mencaci maki pemimpin, yang mengkritik pemimpin di hadapan umum, itu yang berdosa. Karena Rasul yang melarang menasihati pemimpin di hadapan umum. Rasul mengatakan, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Walakin yakhlu abi, namun berdoa dengannya, fa yakhlu abi. Kalau ada syubhat, berangkat sana, langsung nasihati. Kita katakan fattaqullaha masatatu. Bertakwalah kepada sesuai dengan apa? Kemampuan. Kalau nggak mampu, ya sudah, gugur kewajiban. Jangan apa? Nyari jalan alternatif, malah apa? Akan sesat dan mendapatkan dosa. Kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam ceramah di YouTube, juga ada yang sudah kita share linknya. Fir'aun, pemimpin yang kufur, yang mengklaim memiliki hak rububiyah, ana rabbukumul a'la. Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun mendakwainya langsung, bukan mendemonya di pinggir jalan. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Idhaba ila fir'aun. Bukan di pinggir jalan atau bukan orasi di mimbar bebas. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Ini cara mendakwai pemimpin muslim. Ada kaidah khususnya, ada aturan main khusus, nggak sama dengan yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan, lu kan hadisnya mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi.
Kata para ulama itu hadisnya umum, dikhususkan dengan hadis tentang pemimpin tadi dan juga dengan ayat tadi, faqula lahu qaulan layyinan. Sampaikan kepadanya ucapan yang layyin, yang lemah lembut. Ini sekali lagi khusus untuk pemimpin kaum muslimin, harus di hadapannya langsung dan harus apa? Dengan ucapan yang lemah lembut. Jangan koar-koar, gembar-gembor, lemah lembut, tapi kasar kepada pemimpin muslim, bahkan menvonisnya, panen dosa dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi menyelisihi akidah dan manhaj as-salaf. Kemudian poin yang ke-112, wa qala Maimun bin Mihran, iyyakum wa kulla ismin yusamma bil Islam. Hati-hati kalian dari semua nama selain Islam atau yang menyelisih al-Islam. Ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan tahdzir terhadap al-bid'ah. Hati-hati dengan semua ajaran yang menyelisih ajaran al-Islam. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul SAW untuk ditimpa suatu fitnah atau adab yang pedih. Demikian pula poin 112 dikatakan di sini, wa qala Malik bin Anas rahimallah, lam yakun min hadil ahwa syai'un ala ahdin Nabi sallallahu wala Abi Bakrin wala Umar wala Utsman. Tidaklah ada bid'ah ini di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar bin Khattab dan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Demikian pula di zaman Ali bin Abi Thalib. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini sekali lagi yang harus kita pegangi. Sunnahnya Rasul, sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan kita jauhi segala hal yang baru yang tidak pernah ada di zaman mereka. Itulah yang namanya al-bid'ah. Makanya Rasul menggandengkan antara alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, yaitu yang tidak ada di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Ali dan juga zaman Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Makanya dulu Imam Ahmad ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat di hadapan Al-Khalifah pada waktu itu tentang masalah Al-Quran makhluk, kata Imam Ahmad rahimahullah, apakah ucapan Al-Quran makhluk itu ada di zaman Rasul? Apakah ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq? Apakah ada di zaman Umar bin Khattab? Di zaman Ali? Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhum? Ketika dijawab tidak ada, maka dari situlah Al-Khalifah tahu yang benar adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kalau diada-adakan setelah zaman mereka, berarti mereka ngeminteri, yaitu ngeminteri Rasul, ngeminteri para khulafa ar-rasyidin. Na'udzubillahi min dzalik. Poin yang ke-114, wa qala Malik bin Mighwal, idza tasamar rajul bi ghairil Islam wa sunnah fa alhiqu bi aidinin syi'ta. Ini apabila ada seseorang yang menamakan diri dengan selain Islam dan sunnah, maka nisbatkanlah dia kepada agama yang engkau kehendaki. Artinya yang menyelisih Islam, menyelisih sunnah Rasul SAW, bisa jadi murtad atau bisa jadi dia menyelisih sunnah Rasul SAW. Ini sudah kita sampaikan. Yang berbuat bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah yang mukafirah, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau dia keluar dari ahli sunnah, tidak sampai keluar dari al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu ukurannya sekali lagi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana membedakan bid'ah dalam suatu perkara disebut ibadah dengan yang bukan ibadah tetapi masih samar-samar termasuk ibadah atau bukan, misal pemberian harokat ayat Al-Quran. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah,
di antara cara membedakan bid'ah dan bukan bid'ah, yaitu yang pertama di antaranya, kalau ada motivasinya di zaman Rasul untuk berbuat itu, tapi tidak dilakukan, itulah namanya al-bid'ah. Contoh, dakwah dengan konser musik misalnya. Ini seperti yang kita sampaikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang seorang syekh, tentang syekh yang dia bisa menarik pelaku-pelaku maksiat untuk bertobat dengan cara apa? Kalau istilah kita konser musik, dakwah lewat musik. Kita katakan, dan kata Syekhul Islam itu adalah syekh yang jahil, tidak tahu metode syar'i dalam berdakwah. Metode tersebut bid'ah. Kenapa? Metode dakwah dengan musik tadi itu dikatakan bid'ah karena motivasi mendakwahi orang di zaman itu sangat amat luar biasa. Di zaman Rasul juga ada yang berbuat kemaksiatan, ada pezina, ada peminum khamr dan sebagainya. Motivasi untuk menasihati mendakwai mereka sangat luar biasa, ada. Dan alat musik juga ada yang di zaman Rasul SAW. Tapi Rasul tidak pernah memakainya untuk apa? Menarik orang itu ke dalam sunnah beliau, ke dalam Islam. Maka inilah yang dinamakan apa? Metode dakwah yang bid'ah. Yang motivasinya di zaman Rasul itu ada, dorongan untuk berbuat itu ada, namun tidak pernah Rasul lakukan. Kalau dilakukan setelah zaman Rasul, itu namanya apa? Al-bid'ah. Adapun tadi, mensakali harokat Al-Quran, atau kalau bisa diluaskan lagi, membukukan Al-Quran, itu bukan termasuk bid'ah. Karena apa? Di zaman itu para sahabat sudah sanggup membaca Al-Quran tanpa syakal. Di zaman itu belum ada motivasi, dorongan untuk melakukan hal tersebut. Seperti pembukuan kitab akidah, itu termasuk kata istilah para ulama al-masalih al-mursalah. Apa bedanya dengan bid'ah tadi? Kalau bid'ah itu motivasinya, dorongannya untuk berbuat itu ada di zaman Rasul, tapi tidak dilakukan, itu namanya bid'ah. Tapi ketika motivasi, dorong itu tidak ada di zaman Rasul dan tidak dilakukan Rasul, namun dilakukan setelah zaman Rasul, itu namanya al-masalih al-mursalah, bukan al-bid'ah. Semoga jelas. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada dai-dai yang suka mengkritik pemimpin kaum muslimin, mencaci maki mereka, maka tinggalkan. Berbahaya. Orang itu memiliki banyak syubhat-syubhat. Masih banyak yang lebih selamat. Tapi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.